Aku pernah menolak seseorang dengan alasan dia tidak menjaga sholat 5 waktunya. Dia memang baik, dia juga pekerja keras, dan bonusnya ternyata dia orangnya penyayang. Sejujurnya, aku bisa menunggunya untuk berubah. Tapi apa jaminannya kalau hal penting ini saja masih dinormalisasikan? Sholat 5 waktu, kadang dia tinggalkan saat itu. Lantas pernikahan seperti apa yang akan dia bangun? Aku bisa menunggunya untuk berubah. Tapi apa jaminannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bunda-bunda pecinta tajwid cinta. Seperti biasanya, kalau malam seperti ini, Pak Agus akan menginformasikan mengenai apa saja yang terjadi di dunia sekitaran tajwid cinta dan kegiatan para pemainnya pun. Kata-kata mutiara tadi merupakan kata-kata mutiara yang disukai oleh Cut Sifa Hana Salsabila yang baru saja dikirim ke Pak Agus malam tadi, boleh dibilang pagi, dikarenakan dikirim jam 02:57. Terus terang, saya tidak mampu untuk mengontrol kapan saya dikirimi kata-kata mutiara. Satu itu. Dua, saya tidak bisa mengontrol orang Madura sana untuk bertanya ke saya, minta vitamin lagi, dan lagi. Saya tidak mampu mengontrol untuk Haris Riza menyukai postingan kata-kata mutiara yang menunjukkan kalau dia sedang berupaya untuk memperbaiki sholatnya. Apalagi menyuruh Cut Sifa untuk menyukai sebuah kata-kata yang boleh dibilang ini bukan kata-kata mutiara, tapi suatu pernyataan. Saya tidak memiliki kemampuan untuk menyuruh mereka semuanya berdatangan di hari yang sama. Kalau punya Cut Sifa tadi sudah saya bacakan ya Bun ya. Sekarang saya bacakan milik Haris Riza, di mana diletakkan dosa-dosa kita ketika kita sholat. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya seseorang hamba ketika menunaikan ibadah sholat, dia membawa serta semua dosa-dosanya. Kemudian dosa-dosa itu ditaruh di atas kepala dan kedua pundaknya. Maka tiap kali dia ruku dan sujud, dosa-dosa tersebut akan berjatuhan. Yang artinya Jupri menyadari kalau dia itu memiliki dosa yang banyak. Walaupun saya tidak tahu apa dosanya, tapi
dia berupaya untuk memperbaiki dirinya lewat jalur sholatnya. Ini benar-benar nyata diposting oleh Haris Friza. Dan yang jauh lebih luar biasanya lagi, untuk pertama kali siang ini saya mendapatkan kata-kata mutiara yang dikirim oleh seseorang yang belum pernah ngirimi saya kata-kata mutiara. Saya tidak tahu beliau saat ini nonton video ini atau tidak, tapi saya ucapkan terima kasih. Tadi pagi jam 9:01. Bahkan karena baru 3 kali kita berkomunikasi, 3 kali, beliau sampai menuliskan postingan yang di-like sama Cut Siva, Pak. Tidak usah dibales ya DM saya mau kasih bahan aja, siapa tahu ini mau dibuat konten. Semoga ada kebaikan buat beliau dan kita semua. Saya dikirimi, yakin nanti tak kasih tahu, kami itu baru bener-bener agak kenal dan dikirimi di hari ini, di momen yang tepat, di saat yang tepat, lagi dan lagi. Kata-kata mutiaranya bersuara seperti ini, Bun. Kuncinya satu, jangan pernah ragukan rencana Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun keputusan Sang Pencipta, kita cuma manusia yang hanya bisa berusaha dan berdoa. Yang artinya ini adalah jawaban dari Cut Siva, dari upayane Haris Friza yang mencoba untuk menjadi lebih baik lagi. Tapi yang membuat saya benar-benar penasaran adalah apa alasannya dan apa yang menggerakkan orang-orang ini ya. Nanti tak kasih salah satu ID-nya. Saya tidak tahu beliau nonton ini atau tidak, tapi saya ingin bertanya ke beliau juga, kenapa sekarang kok jam 2:57 bangun jam 3 pagi, bangun enak-enak wong do turu, paling mantep sholat, iki tangi turu buka handphone golek kata-kata mutiara, jam 3 dikirim no Pak Agus. Ki wis tak takono wonge, tapi ID-nya masih saya rahasiakan. Lah terus yang satunya ini pertama kali komunikasi dengan saya itu tanggal 13 April tanggal 13 April ya, jam 8-an, jawabi IGS ku yang bertanya mengenai foto Cut Siva calon presiden, Pak. Tanggal 13 April saya juga menjawabnya. Nah, barusan ki ono sing jawab omen, ono sing jawab calon presiden ya. Sing di itu jawaban saya. Saya belum pernah sekalipun berkomunikasi blas ketiplas, ujuk-ujuk DM balesin mergo aku bertanya ya. Tapi setelah sekian lama, dari tanggal 13 April, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Maret, April, 1 bulan April,
Mei, Juni, Juli, 3 bulan tidak pernah berkomunikasi. Ujuk-ujuk jam 09.00 kelewat sak menit DM Pak Agus ngedono kata-kata mutiara yang merupakan jawaban dari pertanyaane Cut Siva. Kui kok iso bener-bener di luar nalarku. Ini kenapa begitu tepat? Lagi dan lagi. Untuk conclusionnya, pertama, Cut Siva menyatakan kalau dia pernah menolak seseorang yang sholat 5 waktunya, boleh dibilang ditinggalkan. Kurang bener. Setelah itu Jupri jawabi dengan menunjukkan kata-kata mutiara masalah sholat, berupaya untuk memperbaiki sholatnya. Terus Cut Siva balesi lagi jam 9 tadi. Saya tidak tahu Mbak dapetnya jam berapa, tapi dikirim ke saya ujuk-ujuk jam 09.00, berisi tentang apapun keputusan Sang Pencipta, kita cuma manusia yang hanya bisa berusaha dan berdoa. Untuk saat ini Cut Siva menunggu apa yang bisa kamu lakukan. Apakah kamu bisa menjaga sholat 5 waktumu atau tidak? Tapi dari semua percakapan itu, yang paling indah dari video ini menurut saya, apa dan siapa yang menggerakkan orang untuk bertanya, mengkomentari Pak Agus. Kedua, siapa yang membangunkan orang jam 2 pagi untuk mencari informasi dan mendapatkannya dan dikirimkan ke saya. Terus apa yang menggerakkan Haris Friza? Dan yang lebih rumit dan tidak mampu saya nalar, jam 9 pagi seseorang yang 3 bulan tidak pernah berkomunikasi dengan saya ngirimi jawaban dari 3 pertanyaan tadi. Itu menurut saya yang paling indah. Mungkin ini hanya sekedar cerita pengantar tidur untuk bunda-bunda semuanya, tapi sayangnya semua cerita ini memiliki bukti dan fakta yang nyata. Kita ke data-data. Halo bunda-bunda, ini Pak Agus rekaman sampai jam 19:35 Selasa 23 Juli 2024. Video ini sebagai data kata-kata mutiara yang disukai oleh Cut Siva Hana Salsabila. Walaupun dalam hati saya benar-benar menggelitik, ingin mengajak bunda-bunda bertanya kepada Mbak Mimi. Namanya ID ini Mbak Mimi. Kepen tak ajak bareng takon. Siapa yang menggerakkan? Kenapa hari ini? Kan masih ada hari buahnya. Dulu-dulu minimal kemana? Kenapa harus hari ini? Pas ada orang yang bertanya, pas ada orang yang jam 2 ngirimi, pas Jupri Haris Friza memposting kata-kata mutiara kalau dia ingin memperbaiki sholatnya. Why hari ini? Harusnya bisa ditanyakan. Kita ketokno si di ID ini mungkin nek sing selo kepengin takon. Semua data-data saya simpan di IGS saya. Bunda-bunda bisa cek secara langsung. Ini yang dikirim ke saya jam 2:50 sekian 57 atau berapa? Ini
Maaf saya hilangkan suaranya. Dikirim oleh It Sylvia, disukai oleh Jutsifa Hana Salsabila. ID second kedua nih, tapi tidak bisa saya ono tenan sing bunda-bunda follow IG nih Jutsifa mungkin bisa melihatnya, tapi tidak akan saya informasikan di YouTube. Itu second akunnya. Satu itu. Kedua, untuk ini bunda-bunda bisa cek langsung di IGS-nya Haris Friza. Mungkin mau disukai Jubir ya. Oh ya, disukai oleh Haris Friza langsung dan diposting juga. Entah apa yang menggerakkan dia memposting ini. Mungkin wis hilang ya Bun. Wis hilang. Nah, nek sing ini kita bahas besok ini. Ada cerita tersendiri untuk hal itu. Wis hilang, tapi wis tak screenshot. Nek bunda-bunda nggak percaya nek Jupri posting postingan apa kata-kata mutiara ini, bisa DM Pak Gus. Saya masih punya screenshotannya. Terus yang terakhir mungkin Mama Fani, yang ini disukai oleh Jutsifa Hana Salsabila, yang diposting oleh All About You, di post tanggal 10 Juli sampai ditanganin Jutsifa baru saja dikirim nonggone Pak Agus. Mau aku kepengen takon, aku pengen DM bari kita takon no Mbak Mimi. Ya wes, semua cerita pengantar tidur bunda-bunda seolah-olah hanya sekitar seperti cerita saja, tapi anehnya semua memiliki data, fakta, nyata yang tidak akan mampu untuk dibuat atau dibikin skenario oleh manusia. Saya tidak akan pernah mampu nyuruh orang 3 bulan ojo opo DM aku selama 3 bulan, nggak bisa. Terus nyuruh orang jam 3 tangi golek kata-kata mutiara, terus dikirim sama Pak Agus jam 3 lewat 57 ya. Terus nyuruh Haris Friza, aku apa nih Haris Friza nyuruh Jutsifa nyukai 2 kata-kata mutiara ini di waktu yang berbeda tapi di hari yang sama. Saya tidak akan pernah mampu. Mujadahan. Ya sudah bunda-bunda, mungkin itu dulu informasi dari Pak Agus, cerita pengantar tidur untuk bunda-bunda semuanya. Tak tinggal mujadahan dulu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal mujadahan saya Bun ya. Silahkan tulis di kolom komentar apapun itu, nanti saya baca sepulang mujadahan. Dadah bunda-bunda, jangan lupa jaga kesehatan.